pembahasan di malam hari ini kita akan mengambil beberapa ibrah dari al-qasasu anil al-hubbi. Hubbi itu artinya cinta. Dahulu di zaman para sahabat Nabi SAW ada seorang sahabat namanya Marthad ibnu Abi Marthad radhiyallahu anhu. Marthad ini terkenal orangnya cerdas. Dia hafal jalan. Jadi jalan-jalan yang orang tidak tahu dia tahu. Sehingga dia ditugaskan Nabi SAW untuk menculik para tawanan. Jadi kita tahu bahwa sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadi tawar-menawar di situ. Maka dibawa pulang ke Madinah karena dia tahu jalan masalahnya. Sehingga orang yang tahu jalan kan mana jalan yang selamat, mana yang tidak, mesti dia paham. Jadi ketika satu hari dia hendak mengambil tawanan kaum muslimin yang ditawan orang-orang kafir Quraisy itu, rupanya di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang wanita namanya Anak. Anak ini pacar lamanya dulu sebelum dia masuk Islam. Dan kita tahu tradisi jahiliyah biasa mereka minum khamar, berzina biasa. Makanya datang Islam mengharamkan khamar dan zina kan itu. Dan keduanya saling mencintai, tetapi terputus dengan Islam. Karena kalau orang sudah masuk Islam sudah tidak layak lagi yang seperti itu. Entah kenapa ketika dia menculik salah satu tawanan itu, berjumpa pula dengan mantan pacarnya dulu zaman jahiliyah itu. Kata Anak kepada Marthad, apakah engkau Marthad? Dia mengatakan, ya saya Marthad. Apakah engkau Anak? Saya Anak. Akhirnya kemudian tumbuhlah benih-benih kesukaan Anak kepada Marthad ini. Kemudian diingatkan soal nostalgia zaman jahiliyah. Dan mengatakan, ya Marthad, bagaimana kalau malam ini kau singgah di tempatku? Kita minum, kita bersenang-senang, layaknya dulu. Diingatkan dengan peristiwa dulu sebelum Marthad masuk Islam. Biasa bersenang-senang dengan wanita yang disukainya. Tapi karena Marthad ini sudah masuk Islam, dia mengatakan tidak mungkin. Agamaku, maksudnya Islam, mengharamkan zina, tidak mungkin. Lah, akhirnya wanita menemani dia malam itu untuk bersenang-senang, dia akan mengancam, memberitahu apa yang dilakukan Marthad, karena dia yang membebaskan para tawanan masalahnya. Dia akan kasih tahu para pembesar Quraisy bahwa engkau yang melakukannya, biar engkau ditangkap dan dihukum, katanya. Subhanallah. Kadang-kadang cinta ini bisa membunuh, ya, kalau hanya bertepuk sebelah tangan. Karena Marthad sudah tidak mau masalahnya, wanita ini yang mengejar-ngejar. Akhirnya wanita ini nekat kemudian berteriak di hadapan para pembesar Quraisy dan mengatakan, ya mala al-Quraisy, wahai para pemimpin Quraisy, tahukah kalian siapa yang selama ini menculik para tawanan itu? Dialah Marthad, katanya. Marthad ada di sini, katanya. Maka seketika para tentara itu mengambil pedang, panah, tombak, dikejarnya Marthad itu. Kemudian karena dia tahu jalan, sehingga dia bisa melarikan diri sampai ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, akhirnya dia bercerita kepada Nabi SAW soal pertemuan dia dengan Anak, di mana dia ingin menikahinya karena masih cinta masalahnya. Masalahnya kan terhalang. Dia Muslim, sementara si Anak ini masih musyrik gitu ya, penyembah berhala. Lain dengan ahli kitab. Dalam Islam boleh wanitanya ahli kitab, laki-lakinya Muslim kan itu. Masalahnya ini kan musyrik. Jadi Marthad ini masih adalah benih-benih cinta kepada Anak ini. Dia cerita sama Nabi SAW, ya Rasul, saya berjumpa dengan wanita yang dulu pernah kucintai. Saya ingin menikahinya. Malam itu Rasul tidak memberikan jawaban. Tetapi kemudian setelah malam berikutnya Nabi SAW memanggil Marthad dan mengatakan, ya Marthad, unzilat alayya ayat, telah diturunkan satu ayat kepadaku sebagai jawaban pertanyaan. Kemudian Nabi SAW membacakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrikatan,
wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Wanita pezina tidak layak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau dia seorang musyrik. Laki-laki pezina tidak layak kecuali menikah dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Dan wanita pezina tidak layak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik. Dan Allah telah haramkan yang demikian. Artinya Martha tidak mungkin menikah dengan anak, karena dia memang musyrik. Tidak bisa menikah seperti itu. Sama dengan seseorang mencintai seseorang wanita, tapi wanita itu seorang pezina, maka tidak bisa menikah sampai dia bertobat. Kalau sudah bertobat, sudah bukan pezina lagi, ya. Tapi kalau belum bertobat, maka kita katakan dia pezina. Tapi kalau sudah bertobat, dia sudah bersih, sudah suci. Namanya tobat kan menghapuskan dosa-dosa lama. Gitu. Boleh menikah. Dari sini kita tahu bahwa terkadang cinta itu membuat orang nekat. Di dalam Al-Quran, kisah yang paling besar dalam kisah-kisah cinta ini adalah tentang kisah dalam surah Yusuf. Ada di sebuah istana itu, seorang wanita yang menanamkan kecintaan kepada anak muda sedari kecil sampai anak muda itu dewasa. Suka dengan anak muda itu. Dan anak muda ini tidak suka. Padahal wanita yang suka dengan dia itu parasnya cantik, orangnya kaya, orang nomor suaminya juga orang nomor 2 Mesir. Artinya bukan orang biasa dia. Sementara anak muda ini seorang musafir, jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, dia pun masih bujangan, otomatis ketika melakukan zina itu mudah bagi dia. Kalau kondisinya seperti itu kan, kalau dia musafir, jauh dari kampung halaman kan dia tidak malu. Lain kalau di kampungnya malu kan itu. Wanita ini entah kenapa suka pula dengan laki-laki ini. Laki-laki ini tetap menolak sampai suatu malam dikuncinya pintu dan juga jendela-jendela agar laki-laki ini tidak boleh keluar. Kemudian dia pun mulai menggoda anak muda ini dan mengatakan, "Hai talak, kemarilah berzina dengan aku." Tapi laki-laki ini mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Tidak mau dia. Akhirnya karena cintanya hanya bertepuk sebelah tangan, sementara laki-laki ini tetap menjaga kehormatannya, dia pun mengancam, "Kalau engkau tidak ikut arahanku, kupenjarakan kamu." Subhanallah, laki-laki ini mengatakan, "As-sijnu ahabba ilayya mimma tad'unani ilai." Penjara lebih aku suka dibandingkan seruanmu untuk melakukan fahisyah tadi, perzinahan. Akhirnya betul-betul di penjara. Lihat, seorang wanita ini suka dengan laki-laki, tapi laki-laki ini tak suka. Berujung apa? Mengancam kan. Kalau tidak suka, aku penjarakan kamu. Akhirnya di penjara. Dan kisah ini disebut dalam Al-Quran dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kita lihat di masyarakat kan seperti itu kan. Kalau orang sudah cinta dengan orang, kalau orang itu tidak membalas cintanya, terkadang nekat dia. Dan itu terjadi di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki ingin tobat, datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengadukan, "Wahai Abdullah ibn Abbas, saya punya dosa besar. Rasanya Allah tidak mengampuni dosaku." Kata Abdullah bin Abbas, "Apa dosamu?" Dia mengatakan, "Aku suka dengan seorang wanita. Kulamar dia, dia tolak pula lamaranku. Tiba-tiba kemudian beberapa waktu datang pula laki-laki lain melamar dia, diterimanya pula lamaran dia. Sakit hatilah aku, kubunuh wanita itu." Banyak terjadi seperti ini kan. Daripada tidak jadi dengan aku, jadi dengan dia, bagus tak jadi sama-sama gitu maksudnya. Dibunuhlah wanita itu. Datang kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu menanyakan, "Apakah ada tobat kepadaku ini?" Maka Abdullah ibn Abbas tidak menjawab dan hanya mengatakan, "Apakah masih hidup kedua orang tuamu?" Katanya. "Masih hidup kedua orang tuamu?" Dia mengatakan, "Tidak." "Bibi-bibumu?" "Iya." "Kalau begitu berbuat baiklah kepada bibumu, karena bibimu pengganti daripada orang tuamu." Ada muridnya Abdullah ibn Abbas ketika itu heran dengan jawaban Abdullah ibn Abbas. Orang ini tanya, "Saya sudah membunuh wanita, bagaimana tobatnya?" Dijawabnya, "Apakah masih hidup kedua orang tuamu?" Kan gak nyambung jawaban dengan pertanyaan itu. Maka Abdullah ibn Abbas menjelaskan, "Karena selama yang aku tahu tidak ada perkara yang lebih mulia, yang lebih baik dibandingkan birrul walidain."
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Boleh jadi ketika dia pernah membunuh kemudian dia bertobat dan dia ganti kebaikan kepada orang tua bisa menutupi dosa pembunuhannya. Itu maksudnya. Ya. Itulah jawabannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi lihat dampaknya cinta yang salah ini. Sampai disebutkan oleh seorang syekh, ada seorang anak muda abid, ahli ibadah. Anak ini suka pula dengan jariah itu. Jadi anak yang soleh, ahli ibadah, tiba-tiba melihat budak wanita, mungkin dalam pandangan dia cantik, tertarik pula ini anak muda ini kepada budak tadi. Akhirnya kemudian karena dia ingin memiliki budak tadi, langsung dia lamar kepada tuan yang punya budak itu. Tetapi tuannya tidak memberi izin. Dilamar lagi, tetap tidak diizinkan. Dilamar lagi, tetap tidak diizinkan. Ya sudahlah, kalau sudah 3 kali, apa boleh buat? Mungkin bukan jodohnya, kan begitu. Masalahnya wanita ini, budak wanita ini suka pula dengan anak muda tadi. Masalahnya dia kan posisinya budak, ya. Bagaimanapun kan dia tidak bebas karena ada tuannya. Akhirnya kemudian dia pun mengirim surat kepada anak muda itu. Isi suratnya apa? Dia mengatakan, kapanpun kau mau, aku akan datang ke rumahmu. Kita bersenang-senang. Karena tuannya tidak mengizinkan menikah masalahnya. Ya. Akhirnya kemudian laki-laki ini mulai dia berpikir bahwa ini tidak benar. Karena dia ingin dengan cara halal menikah, kan begitu. Malah kemudian budak wanita ini malah ngajak berzina pula. Maka dia kirim surat. Dalam suratnya itu tidak banyak ngomong, hanya mencantumkan satu ayat. Qul innama akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Innama akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jika aku bermaksiat maka Allah akan mendatangkan satu hari dengan azab yang pedih. Itulah balasannya. Coba bayangkan ya. Ini anak muda ini betul-betul menjaga kehormatan. Dia tidak mau. Jadi ajakan berzina itu kemudian dibalas dengan ayat dari Al-Quran. Aku takut. Inni akhafu. Aku takut. In asaitu rabbi. Kalau saya bermaksiat kepada Rabbku, akan datang adab suatu hari dengan adab yang sangat pedih. Jumpa di mana katanya. Tapi laki-laki ini memang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia wanita laki-laki saleh. Tapi wanita ini berubah menjadi jahat akhirnya, kan? Karena tidak direstui orang tuanya. Ini juga pelajaran bagi orang-orang yang sudah punya anak gadis. Kalau ada yang melamar baik laki-lakinya, akhlaknya, agamanya, nikahkan saja, apa masalahnya? Kalau dihalang-halangi jadi begini saja, kan? Akhirnya laki-laki ini menulis sebuah syair. Apa syairnya? As'aluhal halalu wa tad'u qalbi ila ma uridu ilal harami. Dia mengatakan apa? Aku meminta dia supaya dihalalkan dengan menikah, tapi wanita itu meminta aku supaya melakukan keharaman, katanya. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini terjadi yang seperti ini. Tetapi kalau yang satunya masih baik, tidak terjadi perzinahan. Tapi kalau dua-duanya jadi jahat, terjadilah apa yang terjadi, kan begitu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan Allah. Salah satunya apa? Seorang laki-laki da'athu imran, oleh seorang wanita berparas cantik, punya kedudukan dan kekayaan. Wanita ini mengajak berzina, dia pula mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini, kata Rasulullah, akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Luar Abu Abdillah menceritakan tentang kisah percintaan anak muda. Jadi kata Abu Abdillah Al-Laghawi, dia punya murid seorang anak muda yang saleh. Anak muda ini baik, ya, rajin ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian berjalan, rupanya melewati gereja. Di gereja itu adalah biarawati, cantik parasnya. Kemudian dipandangnya, jatuh cintalah, karena cinta itu berawal dari pandangan. Ya. Kemudian masuk ke hati. Akhirnya setiap harilah anak muda itu lewat di gereja itu. Setiap hari pula wanita itu berada di pintu gereja. Lama-lama penasaran, mendekat, kenalan. Setelah kenalan saling kirim surat. Setelah saling kirim surat kemudian janjian. Setelah janjian ngobrol, jadilah kemudian
cinta itu tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Dua-duanya pengen menikah. Masalahnya, seorang gadis biarawati kan tidak bisa menikah. Akhirnya kemudian laki-laki ini karena pengen menikahi wanita itu, kemudian laki-laki ini terus berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dia sakit, tak makan, tak minum, sampai mendekati ajalnya. Yang menceritakan kisah ini, Abu Abdillah Al-Laghawi ini, mendatangi laki-laki ini dan mengatakan, ya syabab, wahai anak muda, ada apa dengan kamu? Kenapa kau seperti ini kondisimu? Karena dia muridnya masalahnya. Kata anak muda ini, wahai imam, saya akan ceritakan kisahku, katanya. Kemudian dia bercerita, aku ketemu dengan seorang gadis, rupanya dia seorang birawati. Aku ingin menikah dengan dia, tak bisa-bisa, sampailah aku sakit, sampailah aku seperti ini. Kata Abu Abdillah Al-Laghawi, ya fulan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu wanita Nasrani. Kenapa tidak mencari yang muslimah, kan banyak. Rupanya dia mengatakan, tidak, cintaku sudah menyatu dengan cintanya. Demi Allah, bersumpah pula dia. Wallahi, katanya, ya imam, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempertemukan aku di dunia, janganlah Allah pisahkan aku di akhirat. Itu bahasanya. Kalaulah Allah sudah memisahkan saya dengan dia di dunia, jangan pula lah kemudian aku pisahkan dengan dia di akhirat. Kata Imam Abu Abdillah, bagaimana caranya? Tiba-tiba di luar prediksi Abu Abdillah, tiba-tiba dia mengatakan, ushiduka anni kafartu bidini wa amantu bidiniha. Persaksikan wahai imam, aku kufur dengan agama Islam dan aku beriman dengan agama wanita itu. La ilaha illallah. Gara-gara cinta murtad. Disangkanya ketika dia dipisahkan karena beda agama, beda keyakinan di dunia, dia akan dipertemukan dengan satu keyakinan yang menyimpang di akhirat, kan? Sampai murtad dia. Menangislah Imam Abu Abdillah, kok ada orang seperti ini gara-gara cinta kemudian murtad dari agama. Tapi disembunyikan kisahnya oleh Abu Abdillah sampai setahun lebih kisahnya. Rupanya Abu Abdillah mendengar bahwa wanita yang dicintai anak muda ini juga jatuh sakit, sama kondisinya. Kondisinya sama. Terpikir dengan laki-laki yang dicintainya, dia tidak bisa menikah, akhirnya sakit parah dan mendekati ajalnya juga. Ini Abu Abdillah ini datang ke rumah wanita itu, ingin memberikan nasihat. Kemudian kata wanita ini, wahai imam, kau sudah tahu kecintaanku dengan muridmu, maksudnya anak muda yang sudah meninggal tadi. Ya, kata imam. Kenapa emangnya, katanya? Demi Allah, kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyatukan aku di dunia, jangan pula Allah pisahkan aku di akhirat. Bagaimana caranya, kata imam? Dia mengatakan, wallahi ushiduka anni kafartu bidini wa amantu bidini. Persaksikan wa imam bahwa aku kufur dengan agama Nasrani, aku masuk ke dalam agama Islam. Terbalik-balik. Lihat. Terbalik-balik, kan? Yang satu murtad dari Islam masuk Nasrani biar berjumpa dengan wanita ini. Yang wanita pula ini keluar dari Nasrani masuk Islam biar berjumpa dengan anak muda itu. Akhirnya Allah pisahkan di dunia, Allah pisahkan pula di akhirat. Gak akan ketemu. Gimana ketemu caranya? Di dunia sudah pisah, di akhirat pula sudah pisah. Satu mukmin, satu kafir. Begitulah kecintaan ini terkadang nekat orang itu. Dia bisa melepas agama. Dan itu terjadi banyak di negeri kita ini, terutama di Batam ini. Hanya gara-gara kemudian dapat cowok orang luar negeri, agamanya beda, nampak banyak duitnya, tebal dompetnya, beranilah dia pindah dari Islam itu. Subhanallah. Makanya saya pernah ceritakan, saya punya tetangga di Batam Center itu. Seorang wanita muslimah menikah dengan orang kafir Nasrani. Punya anak banyak, akhirnya pindah agama Nasrani. Kemudian rajin pula ke gereja, merasa tenang hidupnya, kata. Iyalah, karena dia nggak pernah ke masjid, cemana. Nggak pernah belajar agama, tahu-tahu dapat laki-laki Nasrani, masuk Nasrani, hari-hari diajak ke gereja, akhirnya dia mengatakan saya lebih tenang ketika di gereja. Ya Allah, kok bisa dia mengatakan seperti itu? Coba kalau dia belajar Islam dengan benar, nggak akan ngomong begitu. Kebanyakan orang-orang yang murtad ngomong begitu itu karena dia nggak paham Islam sebenarnya. Gak pernah berzikir, gak pernah belajar, gak pernah ke majelis taklim. Iyalah kehidupannya kayak gitu. Ketika masuk gereja merasa tenang, setan masuk di situ. Subhanallah, berjalannya waktu di rumah tangga orang ini. Anaknya banyak, namanya rumah tangga, cekcok pula gara-gara suaminya punya orang ketiga. Selingkuhan seorang wanita muslimah pula dia. Selingkuhannya ini muslimah. Ketahuan cekcok, akhirnya cerai.
Kemudian si laki-laki ini pengen menikahi wanita muslimah itu, tapi syaratnya dia harus jadi mu'alaf. Akhirnya jadi mu'alaf dia. Menikah pula dengan wanita muslimah. Kurang lebih kan kisahnya nih. Dia memurtadkan istrinya yang lama. Sekarang dia pula murtad dari agamanya, masuk pula ke agama istri yang barunya. Kisah ini tidak ada di Indonesia, yang ada di Batam Center. Ya. Ini kisahnya. Ya. Jadi ternyata cinta ini orang bisa nekat senekat-nekat. Bahaya dalam Islam itu. Makanya kenapa? Bukan berarti cinta itu terlarang, karena tanpa cinta orang tidak terima rahimani wa. Ada kisah Ummu Sulaim di zaman para sahabat Nabi SAW. Ummu Sulaim, dia masuk Islam, tapi suaminya tidak masuk Islam. Namanya suaminya dipanas-panasi sama istrinya. Anaknya suruh masuk Islam sejak bayi. Akhirnya marah nih suaminya, Malik ibn Nadhar ini. Kemudian pergi dari rumah menuju Syam berdagang. Takdirkan meninggal di tengah jalan suaminya ini. Selang beberapa waktu setelah masa idahnya, datang seorang laki-laki yang sangat tampan, yang sangat gagah, yang sangat kaya, pembisnis ulung, namanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Masih kafir Abu Talha. Tidak ada wanita yang dilamar oleh Abu Talha kecuali pasti diterimanya. Sudah ganteng, kaya lagi. Kalau wanita di zaman sekarang tidak perlu ganteng, yang penting kaya. Ya kan? Kalau zaman dulu masihlah diperhitungkan ganteng itu. Ya. Kalau zaman sekarang nggak peduli saya ganteng. Kalau nggak ada duit banyak utang, buat apa ganteng itu? Ganteng pembawa sial katanya. Kan itu ya. Kalau zaman dulu kadang-kadang masih lihat ganteng. Makanya lihat gaya-gaya zaman dulu itu kan. Ya luar biasa, sisir aja sampai panjang 1 meter di belakang. Lah akhirnya kemudian datanglah Abu Talha ini melamar siapa? Ummu Sulaim. Apa Ummu Sulaim? Demi Allah ya Abu Talha, semua gadis yang kau lamar tidak mungkin kau menolaknya. Karena kau ganteng, kau kaya, kau pembesar, macam-macam keutamaan Abu Talha radhiyallahu anhu. Tetapi karena Ummu Sulaim ini sudah muslim, sudah masuk Islam, tidak mungkinlah dia menikah dengan Abu Talha yang kafir. Dia mengatakan, tetapi maaf wahai Abu Talha, innaka mru'un kafir. Engkau ini laki-laki kafir. Wa ana muslimah, dan saya wanita muslimah. Macam mana akan ketemu? Kan itu ya. Tapi karena dia cintanya Abu Talha kepada Ummu Sulaim, dikejar-kejarnya terus. Tapi tetap Ummu Sulaim mengatakan, tidak mungkin saya menikah. Kau ini laki-laki kafir, penyembah berhala, saya ini penyembah Allah, wanita muslimah. Akhirnya kemudian kata Abu Talha, lalu apa syaratnya? Biar aku bisa menikah dengan kamu, wahai Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, bersyahadatlah kepada Allah, masuklah ke dalam Islam, itulah maharmu kepada aku, katanya. Kau tidak perlu pakai mahar yang lain, cukup maharmu syahadatmu, katanya. Lah kalau cinta yang seperti ini kan indah gitu kan, diarahkan namanya. Ya, cinta yang diarahkan ini seperti kisah cintanya Abu Talha dan Ummu Sulaim. Betul-betul diarahkan ke yang benar. Akhirnya kemudian menikahlah Abu Talha dengan Ummu Sulaim dengan mahar keislamannya. Anas ibn Malik radhiyallahu an, yang merupakan anak Ummu Sulaim, ketika menceritakan tentang kisah bapak tirinya, dia mengatakan, demi Allah, dengan bangganya Anas ibn Malik, demi Allah, tidak ada seorang wanita maharnya paling mulia dibandingkan ibuku, katanya. Kenapa? Maharnya Islam masalahnya. Ya, bukan seperangkat alat sholat, bukan emas, bukan, enggak, Islam maharnya. Apa enggak mulia tuh? Lah itulah kecintaan yang sesungguhnya. Sampai-sampai dikisahkan juga, cinta yang sejati itu adalah cinta putri Nabi SAW, namanya Zainab dengan Abul As ibn Rabi. Abul As ibn Rabi dengan Zainab. Itu kecintaan yang luar biasa. Jadi di masa jahiliyah, orang ini sudah menikah, Islam belum datang. Tapi Abul As ibn Rabi ini sangat mencintai Zainab, begitu Zainab sangat mencintai Abul As. Jadi ketika datang hidayah Islam, ini Abul As ini sedang berdagang di Syam, masih kafir. Tiba-tiba ketika Abul As sedang di Syam, datanglah hidayah Islam, Rasul diangkat jadi nabi. Dan Rasul mendakwai semua keluarganya suruh masuk Islam, termasuk Zainab masuk Islam. Ketika datanglah suaminya dari Syam, Zainab menceritakan bahwa bapaknya baru diangkat jadi nabi, kami semua sudah masuk Islam. Masuklah wahai suamiku, maka dalam Islam. Marah ini Abul As ibn Rabi ini. Apa kata orang? Apa kata dunia? Mungkin bahasa kitanya. Nanti orang-orang kafir membicarakan aku tentang apa kan itu? Aku tidak akan masuk ke agama bapakmu, katanya. Kau tidak masuk. Sampai ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah.
karena cintanya Zainab kepada Abul As, dia tidak mau ikut hijrah. Tetap dia mau sama suaminya di Mekah, karena suaminya melarang pergi. Ya. Tapi masalahnya ketika Rasul sudah 2 tahun di Madinah, terjadi perang Badar. Ketika itu kan Abu Jahal memerintahkan semua orang harus terlibat perang. Kalau tidak diancam. Terpaksalah Abul As ibn Rabi, suami Zainab putri Nabi ini, ikut dalam barisan Abu Jahal memerangi mertuanya. Coba bayangkan, di Badar. Ya. Terjadilah perang, kan jelas kisahnya. Perang Badar dimenangkan kaum muslimin. Rupanya jadilah tawanan si suaminya Zainab. Tidak mati tapi tertangkap jadi tawanan. Dan ketika itu tawanan bisa ditebus dengan uang. Kalau ingin bebas, kau harus surati keluargamu di Mekah, kirim uang sekian-sekian, kau akan bebas. Banyaklah harta dari Mekah untuk memerdekakan ataupun untuk menebus tawanan-tawanan ini biar bebas. Masalahnya Zainab, saking cintanya dengan Abul As ibn Rabi, cinta. Dia bingung mau nebus pakai apa, karena tebusannya terlalu mahal. Dia nggak punya duit. Macam mana dia menebus suaminya? Padahal yang menawan juga bapaknya kan gitu ya. Tapi dia tahu namanya orang kafir kan konsekuensi seperti itu. Akhirnya terpikirlah, ditatapnya lah kalung yang ada di leher Zainab ini. Dia berpikir bagaimana kalau kalung ini sebagai tebusannya. Dilepaslah kalung itu, diletakkan di sebuah kresek, kemudian diberikan kepada adiknya Abul As bin Rabi, tolong kau ke Madinah, jemput kakakmu, bawa pulang. Inilah kalung sebagai tembusannya. Berangkatlah adiknya Abul As bin Rabi menuju Nabi SAW. Kemudian diterima oleh sahabat. Kemudian sahabat menceritakan kepada Rasul bahwa ada seseorang membawa tebusan kepada Abul As bin Rabi. Ini tebusannya wahai Rasul. Kemudian diambillah itu tebusannya. Ketika Nabi SAW kemudian melihat kresek itu, tiba-tiba Rasul menangis. Kemudian diambilnya kalung itu, terkadang diciumnya kalung itu, dibolak-balik sambil menangis. Sahabat heran, ada apa gara-gara pegang kalung dia menangis? Sehingga sahabat mengatakan, wa mayubkika ya Rasulullah, apa yang membuat anda menangis wahai Rasul? Kata Nabi sambil memperlihatkan kalung ini. Ini yang membuat aku menangis, kata Rasul. Tahukah kamu sejarah kalung ini? Kata. Ya. Kata Nabi SAW, ini kalung ahdatha Khadijatu li Zainab lailata zafafiha. Tahu kalian, kalung ini milik istriku Khadijah. Ini kalungnya Khadijah. Dihadiahkan kepada Zainab di malam hari pernikahan dengan Abul As ibn Rabi. Subhanallah juga. Makanya Rasul menangis. Kemudian sahabat mengatakan, lalu apa yang harus kami lakukan wahai Rasul? Kata Rasul, in syi'tum, kalau kalian mau, balikkan kalung ini ke pemiliknya. Lepaskan Abul As ibn Rabi. Tapi kalau kalian tidak mau juga, biarkan dia ditawan. Tapi sahabat mengatakan, terserah engkau wahai Rasul, kami kembalikan kalung ini kepada Zainab, dan kami lepaskan Abul As ibn Rabi. Akhirnya Rasul pun mengembalikan kalung itu kepada Zainab, karena tahu Zainab sangat cinta, sampai menebus dengan kalung Khadijah tuh. Cintanya demikian dalam kepada Abul As ibn Rabi, sampai mengorbankan kalungnya, yang merupakan hadiah dari ibundanya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Abul As, boleh ku lepaskan kau, kembalilah kepada istrimu Zainab, tetapi sesampainya di Mekah, hantarkan Zainab ke Madinah, karena telah turun ayat tidak boleh laki-laki musyrik menikah dengan wanita muslimah. Ketika itu Zainab sedang hamil, ya, anak keduanya. Akhirnya siang-siang bolong, ketika sampai Abul As di Mekah itu, diantar pula siang-siang, nampak pula sama pembesar Quraisy, dihadang sama pasukan Abu Jahal itu. Ketakutan Zainab, gugurlah bayi yang ada di janin. Keguguran akhirnya dia. Subhanallah. Keguguran. Akhirnya tidak jadi. Kemudian Abu Jahal mengatakan, kalau engkau mau membawa Zainab pulang, janganlah malam-malam. Janganlah siang-siang, sehingga mata-mata kami memandangnya. Bawalah malam-malam, katanya. Kenapa siang-siang, katanya? Akhirnya pun dibawa malam-malam. Itu sudah keguguran tuh, Zainab itu. Akhirnya kemudian dibawa malam dan selamat. Selamat sampai di Madinah. Di sini terpisah. Zainab masih sedih bagaimanapun. Itu suami yang sangat dicintainya. Abul As pun sedih, itu bagaimanapun istri yang dicintai terpisah karena sudah tidak bisa lagi menikah kan. Yang satunya musyrik, yang satunya muslimah kan. Akhirnya hidup sendiri-sendiri. Satu hari, subhanallah, akhirnya Abul As ibn Rabi ini berdagang ke Syam.
kemudian pulang dari Syam, otomatis kan jalannya cuma satu, harus lewat jalur Madinah. Ketangkap oleh para sahabat rupanya. Ini ketangkap kedua kalinya. Dulu ketangkap di perang Badar, ini ketangkap lagi. Kemudian dirampas hartanya, kemudian dihadapkan kepada Nabi SAW. Malam itu dia lari dari ikatannya, kemudian lari kemana? Ke rumah Zainab. Lari ke rumah Zainab, minta supaya dilindungi, karena Zainab masih cinta dilindungi juga suaminya. Ketika Rasul sedang sholat subuh, tiba-tiba Zainab berteriak, sungguh aku telah melindungi Abul As bin Rabi. Nabi sedang sholat tuh. Ketika selesai sholat, kata Rasul, siapa yang mendengar tadi putriku Zainab berteriak? Sahabat mengatakan, kami ya Rasul. Apa yang dikatakannya? Sungguh dia telah melindungi Abul As bin Rabi. Kata Rasulullah SAW, kalau begitu lindungilah, karena Zainab putriku sudah melindunginya. Akhirnya dilindungi itu karena cinta.